Dan upaya ini merupakan bagian dari 7 perintah Kasat. Jadi kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan, kata mantan Pangkostrat tersebut. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada berita yang sangat menggembirakan dari Kasat kita yang baru, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, yang baru dilantik menjadi Kasat beberapa hari lalu. Berita dan kabar apa yang menggembirakan dari beliau, yakni bahwa beliau akan bersikap tegas di dalam menangani aksi-aksi radikalisme dan terorisme di tanah air ini. Ia menekankan bahwa tidak akan babi bu lagi ketika ada kelompok organisasi yang terlibat dengan radikalisme, dan ia menegaskan akan meniru, akan memakai cara-cara Orde Baru di dalam menumpas gerakan radikalisme di tanah air ini. Ini tentu saja ini adalah berita yang sangat-sangat menggembirakan di saat sejumlah elemen institusi negara lain yang berkompeten terhadap gerakan radikalisme, gerakan intoleransi, terorisme nampak gamang, nampak canggung, bahkan terkesan takut menghadapi kelompok-kelompok radikal ini. Tentu saja mudah-mudahan langkah tegas yang akan dilakukan oleh TNI kita di bawah komando Jenderal Dudung Abdurrahman ini akan membawa perubahan yang signifikan, yakni para pentolan-pentolan kelompok radikal yang selama ini koar-koar, gembar-gembor, bela agama, bela Islam, tetek mengek atas nama ulama, atas nama agama, bertobat untuk tidak meneruskan gerakan-gerakan radikalisnya. Sudahlah, kembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Fokus, konsentrasi, khusyuk dengan jamaah kalian masing-masing. Tidak ada yang memusuhi Islam di tanah air ini. Tidak ada yang mengkriminalisasi ulama di tanah air ini. Kalau ada oknum ulama yang melakukan kriminal, ya memang harus ditindak secara hukum. Jangan mentang-mentang ulama kemudian ketika melakukan kesalahan ditindak, nggak boleh. Kemudian dibela dengan tagar bela ulama, apa-apaan. Mantap kepada Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita berdoa dan kita pasti akan membackup seluruh rakyat Indonesia, sangat berbahagia, sangat berbesar hati, sangat menyambut ini dengan sukacita. Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya baca nih beritanya ya. Ini masih sangat hangat nih diangkat oleh Kompas. Judulnya KSAD Dudung _2 seperti zaman Pak Soeharto dulu, Babinsa harus tahu informasi, jarum jatuh pun tahu. Senin 22 November 2021. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrim kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme. Berdasarkan pemberitaan yang berjudul KSAD Jenderal TNI Dudung, saya tidak mau dibawa-bawa ke politik, Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu, ujar Dudung dikutip Kompas. Dudung mengatakan apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas
yang mengatakan upaya ini merupakan bagian dari 7 perintah Kasat. Jadi kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan, kata mantan Pangkostrat tersebut. Mantap, betul. Ya, aparat keamanan ya harus begitu. Masa ada orang atau kelompok anarkis, radikal, suruh diajak diskusi sebelum ditangkap. Apa-apaan? Itu tugasnya ulama, tugasnya tokoh masyarakat. Ya, siapa nih yang ngomong begini? Katanya apa itu kemarin Densus 88 sebelum nangkap target harus dinasihatin dulu, diajak diskusi dulu, kalau berubah jangan. Itu Anwar Abbas itu, tokoh MUI dari Muhammadiyah itu, ngomong begitu tuh. Buset, buset itu kasih sampean Pak Anwar Abbas, tak ulangi. Tentara kok diskusi gajul sisa nung kelompok radikal. Oh, diskusi duduk padu kayak baik kan pistol ya Pak. Sepakat Pak Dudung. Dudung juga berkomitmen akan meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, mulai dari segi teknik dan taktik termasuk upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista serta peningkatan cara berpikir. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menghadapi tantangan ke depan. Dudung juga menginginkan agar prajurit TNI AD hadir di tengah masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Saya ingin seluruh prajurit hadir di tengah-tengah mereka yang kesulitan, apapun itu resikonya. Memang kita sudah kontrak oleh negara. Mantap Pak Dudung. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi aparat kita yang menye-menye menghadapi kelompok-kelompok radikal. Ngelawan ya gajul gitu. Borgol. Itu aja ngapain sih. Dan kita tidak perlu takut dengan langkah tegas TNI ini. Sepanjang kita pada real, kita pada frame, kita pada jalur yang benar terkait dengan bangsa dan negara ini. Kita tidak melakukan makar, kita tidak melawan pemerintahan yang sah, tidak menyebarkan informasi hoax, tidak menyebarkan ujar kebencian, permusuhan kepada bangsa dan negara. Nggak perlu takut, justru kita bangga senang dengan sikap tegas Pak Dudung Abdurrahman, Kasat kita ini. Ini akan menciptakan, menumbuhkan rasa aman kepada kita semuanya. Jadi siapapun yang keluar-keluar atas nama agama 100 sekalipun, kalau itu hanya sebagai kedok untuk gerakan politiknya, sikat aja Pak Dudung. Kita dukung penuh. Masyarakat sipil kalau mau digerakkan, umumkan aja pasti akan segera bertindak, segera akan bergabung membantu TNI Polri kita. Ya, gergetis sih kondisi udah begitu. Kondisi begini kok masih menye-menye diskusi. Sampluk sisan baik. Kalau kondisi aman, tentram, damai, nggak ada yang keluar-keluar, sarau, ujaran kebencian dan lain sebagainya, oke lah kita pakai langkah-langkah persuasif dan lain sebagainya. Kadal-kadal pada semakin mabut gara-gara dibiarkan sih ya begini ini. Ya ini negara juga yang kita juga yang harus menanggung resiko bersama-sama. Kandangnya dibubarin tapi kadalnya dilepasin ya begini ini. Mestinya kandang dibubarin, kadal tangkap, lempar rusak kambangannya, caplok bahaya, berakot masan tutul kan begitu. Kandang dibubarin, dilepasin kadalnya, gimana? Oke, mudah-mudahan apa yang ditegaskan oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ini akan membawa perubahan signifikan bagi keamanan bangsa dan negara kita. Kita semuanya rakyat Indonesia yang cinta tanah air, yang cinta Bhinneka Tunggal Ika, mendukung penuh langkah tegas Pak Dudung Abdurrahman. Pak Kapolri, nggak usah banyak diskusi dengan kelompok radikal. Kau takut bilang kepada masyarakat warga Indonesia untuk ikut membantu Polri kita. Nggak usah menye-menye, nggak usah banyak diskusi. Kalau sikap santun di kantor polisi ya saya dukung. Menerima laporan, menerima orang, menerima relasi-relasi masyarakat yang butuh backup polisi harus dengan sopan santun. Tapi menghadapi kelompok radikal kadrun ke barat tidak boleh ada sopan santun, tidak boleh ada manusiawian. Ngeyel tutup padu kayak gitu aja lah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.